Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, kembali lagi bersama saya Edvan Muhammad Kautsar dan alhamdulillahirrabbilalamin saya bisa kembali menyapa Anda semuanya dan memberikan, insyaallah memberikan inspirasi, kesuksesan, keberkahan, dan keberlimpahan. Sahabatku semuanya, di bulan Ramadan yang penuh mulia ini, kita semua tentu sama-sama tahu bahwa untuk melewati bulan puasa, bulan Ramadan ini, kita harus memiliki mental dan karakter yang kuat. Ditambah hari ini kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah ujian yang sangat luar biasa yang membuat dunia berubah seketika, yaitu ujian wabah pandemi COVID-19. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, menjauhkan kita dari bala, dari penyakit, dari virus yang mematikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ingin mendoakan kepada seluruh pejuang garda paling terakhir ya, bukan paling depan, tapi paling terakhir, yaitu para dokter, para perawat, para petugas kesehatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka semuanya dengan berbagai kebaikan, keberlimpahan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia serta syurga. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, tadi saya sudah menyebut sebuah kata yang menjadi kunci dan menjadi sebuah tema yang akan saya sampaikan untuk sahabat semuanya, yaitu adalah tentang karakter, atau sebagai orang Islam, sebagai Muslim tentu kita menyebutnya dengan kata lain, yaitu ya bahasa seorang Muslim, yaitu akhlak ya. Sahabatku semuanya, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia. Karakter atau akhlak di sini tentu menjadi kunci kesuksesan seseorang. Ya, bahkan Allah melihat manusia itu bukan dari ketampanannya, bukan dari wajahnya, bukan dari rupanya, bukan dari kekayaannya, tapi dari kebaikan akhlaknya. Masya Allah. Sahabatku semuanya, berbicara tentang akhlak dan karakter, lalu karakter seperti apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang Muslim yang kuat? Sahabatku semuanya, Nabi Muhammad SAW memiliki 4 karakter yang amat sangat mulia. Saya singkat menjadi sebuah kata, yaitu FAS. Fatonah, amanah, siddiq, dan tabligh. Masya Allah, itulah setidaknya contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang manusia biasa untuk melatih akhlak yang baik di dalam kehidupan kita? Satu hal yang paling penting sahabatku semuanya, ketika berbicara akhlak, ada satu sifat yang harus paling kita jauhi di dalam kehidupan, yaitu sifat sombong. Kenapa? Karena sifat sombong itulah yang membuat setan atau membuat iblis terlempar dari surga ke dunia, ya, bahkan kemudian dikutuk oleh Allah, dihinakan oleh Allah dengan sebuah nama panggilan yang lain, yaitu iblis, karena sebelumnya namanya adalah Azazil. Banyak ulama mengatakan demikian. Dan itulah yang membuat iblis yang begitu mulia sebelumnya, Azazil yang begitu mulia sebelumnya, kemudian terlempar oleh Allah dari surga, dilemparkan oleh Allah sehina-hinanya makhluk, menjadi sehina-hinanya makhluk, itu karena sifat sombong. Dan sifat itulah yang dihindari dan tidak diajarkan, justru diminta oleh Nabi kita jauhi di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Ya karena sifat itulah yang akan meruntuhkan ilmu yang kita miliki. Sifat itulah yang akan meruntuhkan akhlak yang kita miliki. Lalu bagaimana cara kita melatih agar kita memiliki akhlak yang mulia dan juga terhindar dari sifat sombong? Yang harus kita lakukan, sahabatku semuanya, adalah dengan melatih karakter dan akhlak kita melalui sebuah ibadah yang paling penting di dunia setelah syahadat tentunya, ya, karena rukun Islam yang pertama syahadat, maka yang kedua adalah sholat. Sholat mengajarkan kita untuk membangun karakter yang mulia. Bagaimana bisa sholat mengajarkan karakter yang mulia? Sahabatku semuanya, di dalam sholat, sesungguhnya Allah mengajarkan kita untuk bersikap dan berkata jujur. Maksudnya bagaimana bersikap dan berkata jujur? Ya, tentu ketika sholat tidak mungkin kita mengatakan bahwa ketika kita sholat maghrib, kita mengatakan saya sudah sholat maghrib 2 rakaat. Nggak mungkin, karena sholat maghrib adalah 3 rakaat. Nggak mungkin kita sholat subuh 1 rakaat, karena sholat subuh adalah 2 rakaat. Kalaupun kita mengatakan sudah sholat subuh, pasti 2 rakaat. Ya, sholat mengajarkan kejujuran. Yang kedua, sholat mengajarkan tanggung jawab.
sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ketika waktunya sholat, tidak boleh kita diberikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Misalnya minta diwakilkan sholatnya, nggak bisa. Karena sholat mengajarkan kita untuk memiliki sifat tanggung jawab. Ketika waktunya sholat, ya kitalah yang harus melaksanakan sholat tersebut. Nah, kalau nggak bisa berdiri, maka duduk. Nggak bisa duduk, maka berbaring. Nggak bisa berbaring juga, maka apa yang harus kita lakukan? Dengan kedipan mata, dengan isyarat. Nggak bisa juga ngedip, berarti sudah meninggal dunia, maka baru kemudian disolatkan. Ya, Masya Allah. Maka sholat mengajarkan kita untuk tanggung jawab. Dan juga kemudian sholat mengajarkan kita semuanya untuk memiliki sifat disiplin. Ya, nggak mungkin kita sholat subuh jam 11 siang, nggak mungkin. Nggak mungkin pula kita sholat zuhur jam 6, jam 7 malam, nggak mungkin. Karena sholat sesungguhnya mengajarkan kedisiplinan. Allah menempatkan 5 waktu wajib sholat di waktu-waktu tertentu di mana kita wajib melaksanakannya di waktu tersebut. Masya Allah. Kemudian, sholat mengajarkan kita untuk kerjasama. Ya, kemudian sholat mengajarkan kita untuk kerjasama. Ya, terutama dalam hal ketika sholat berjamaah. Nggak mungkin imamnya ruku, makmumnya sujud. Nggak mungkin. Ya. Kemudian sholat pun mengajarkan kita untuk adil, betul ya? Maksudnya gimana? Ya setinggi apapun jabatan Anda, kalau Anda ketinggalan rakaat sholat, kalau Anda ketinggalan sholat berjamaah, nggak bisa tiba-tiba berdiri sholat di depan atau di belakang imam, bener nggak? Ya pasti Anda harus sholat di bagian belakang, bahkan kalau perlu masbuk kalau ketinggalan rakaatnya. Masya Allah. Betapa sholat mengajarkan keadilan, semuanya adil sesuai dengan waktu kedatangannya. Yang terakhir, sholat pun mengajarkan kita semua untuk peduli. Nah, ini contohnya adalah ketika kita melakukan, setelah rakaat terakhir, kita melakukan salam, mengucapkan salam ke sebelah kanan, dan mengucapkan salam ke sebelah kiri. Apa maknanya? Ya, ketika Anda mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, sahabatku semuanya, sesungguhnya salam itu adalah ucapan doa, mendoakan sahabat di kiri dan kanan kita. Sholat mengajarkan kita untuk senantiasa peduli kepada satu sama lainnya. Masya Allah. Sahabatku semuanya, itulah kira-kira sifat yang harus kita miliki. Bahkan tadi sifat sombong itu sangat wajib kita jauhkan dari kehidupan kita. Jangan sampai Anda memiliki ilmu yang banyak tapi bersikap sombong, merasa lebih tinggi dibandingkan manusia yang lainnya. Sahabatku semuanya, kita diciptakan oleh Allah untuk senantiasa menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi manusia terbaik, yaitu manusia yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maksudnya adalah menjadi manusia yang bisa bermanfaat melalui ucapan, sikap, perbuatan, dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka mudah-mudahan mulai hari ini Anda semua memiliki karakter yang kuat. Dan sahabatku semuanya, saya Edvan Muhammad Kautsar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah, maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini. Halo sahabat semua, mau meningkatkan skill dan ilmu dengan mudah? Jangan khawatir, kini telah hadir Naik Level. Hanya dengan menggunakan gadget, kamu bisa belajar dari tutor kami yang terdiri dari trainer, motivator, coach, inspirator, dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya. Serunya lagi, kamu bisa memilih berbagai kategori course yang tersedia untuk belajar meningkatkan keahlianmu. Kamu juga bisa mendapatkan info-info pelatihan terdekat dan juga bisa mengundang langsung tutor Naik Level buat mengisi acara di eventmu. Caranya mudah banget. Kunjungi platform Naik Level di www.naiklevel.id. Buat akun baru, pilih e-course yang mau kamu ikuti. Tonton semua videonya sampai selesai dan dapatkan e-sertifikat setiap selesai mengikuti e-course. Segera bergabung sekarang juga di naiklevel.id dan jadikan dirimu naik level di setiap hari.